Baru senang sekolahnya SMK? Yang tidak senang tunjuk tangan. Ada yang tidak senang tunjuk tangan, nanti dimasukkan ke sekolah yang lain. Iya, ada. Sudah senang ya nak ya. Ini yang masuk di sini yang beruntung. Yang mendaftarnya banyak, yang diterimanya cuma sekian. Inilah orang-orang yang nantinya setelah tamat dari sekolah sini bisa mendapatkan 2 ijazah ya. Kemudian ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nak? Semangat ya? Di depan semangat ya? Udah semangat belum? Udah? Udah belum? Hah? Sudah. Oke, ulang lagi. Udah ya? Semangat ya? Baik. Pertama sekali mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini hari pertama anak-anak ibu ini mengikuti ya kegiatan GSK ini. Ya, alhamdulillah ini pasti merasa senang, orang tuanya merasa senang. Ya kan? Kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gak ada yang kenal sama ibu kan? Belum. Belum ada yang kenal? Belum. Ada itu selebritis kok tidak ada yang kenal. Iya, itu temannya siapa tuh? Temannya siapa tuh? Artis-artis tuh. Siapa temannya? Temannya? Hah? Tidak tahu. Menyebutkan. Baik. Sebelumnya kan kenal namanya saya, ya kan? Yaitu apa yang temannya itu? Tidak kenal sama Itu kan tak sayang apa? Tidak kenal sama saya. Nah, setelah itu ada tambahnya? Tidak kenal sama saya. Sayang maka tak cinta. Tahu apa arti sayang dan cinta? Tidak tahu. Tidak Ya, tidak ada bacanya tuh. Ya kan? Udah ada tuh. Ada? Ada bacanya? Ada bacanya? Orang alim. Jangan sombong. Kita itu cantik namanya. Nggak boleh sama mama. Iya. Ingat ya nak hari pertama kita ketemu. Kalau sempat nanti dia aja, ya kan ya. Nanti kami bilang Baik. Sebelumnya ibu akan menceritakan ibu. Nama ibu Ida, ya. Ibu bekerja di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya. Rumah ibu di daerah Jakarta. Ini adalah 9 kota. Mana nih? Anak 9 kota mana? Ini ada daerah, ya kan? Ya, ada yang dari penjara? Ada yang dari penjara? Tahu bukan apa? tahu. Kamu ini sepanjang itu lah. Ibu bekerja di perlindungan perempuan dan anak. Makanya hari ini dari guru-guru kita di SMK ini akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai itu. Ya. Kekerasan fisik, psikis, seksual, perhubungan terhadap siswa di lingkungan sekolah. Apa yang tertinggal dari dan apa temannya bilang tidak nyata temannya ada besar
materi kita ya, materi kita siang ini walaupun hari panas ya nak ya, tapi kan satu sudah istirahat, sudah sholat, sudah makan dan minum, kemudian sekarang harus semangat ya. Kita gunakan waktu yang 2 hari ini nanti materinya dengan guru-guru yang lain ya, harus semangat sehingga nanti setelah masuk ke belajar hari berikutnya itu sudah tahu ya lingkungan sekolahnya seperti apa, gurunya seperti apa, yang mana saja udah tahu ya. Ini kita dari sekolah mana aja? Ayo, yang dari Tembilahan Kota, maksudnya Tembilahan Hulu, Tembilahan Hilir, Tembilahan Kota itu berapa orang? Tunjuk tangan. Dari SMP 1, Sanawiyah, ya. Yang dari daerah, kecamatan mana aja? Mandah, mana lagi? Tanah Merah, mana lagi? Jauh, mana lagi? Kateman, mana lagi? Jambi. Ada yang dari Jambi? Ya, kecamatannya apa, provinsinya? Provinsinya jauh sini anak ya? Oh, asli orang sini. Jadi kembali ke sini ya. Ingin sekolah di SMK. Ini mau sekolah di SMK ini mau sendiri atau orang tua yang nyuruh? Mama, bapak nyuruh? Iya, langsung di sana gurunya disuruh mama, Bu. Kami mau masuk SMA, Bu, tapi mama kami suruh kami masuk SMK. Iya tak? Sudah, bikin sendiri? Iya. Alhamdulillah. Karena nanti tamat dari sini, kita itu punya pengetahuan yang ganjil, mulai dari agamanya sampai pengetahuannya, sampai dari pendidikannya, ilmu yang didapat itu menjadi kesehatan. Nah itu bagusnya sekolah kita. Jadi bersyukur yang ada 60 lebih ini ya menjadi murid-murid di SMK Farmasi. Alhamdulillah. Baik, boleh kita mulai? Kita sepakat dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kita sepakat waktu kita segitu kita tidak boleh ngobrol. Ya, tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngantuk. Ini jamnya jam ngantuk kan, udah makan tadi kan? Jadi kalau ngantuk nanti suruh ke depan ceramah. Nah, ya, jadi tidak boleh ngantuk. Kita di sini tidak boleh malu-malu. Ya, tidak boleh malu-malu. Karena kita akan menjadi orang yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin, menjadi panutan, menjadi yang orang serba bisa. Serba bisa itu kata masyarakat. Ya kan? Nanti kalau kita itu tamat dari sini, nanti orang bilang itu orang kesehatan. Pasti dia tanya kita. Apapun mengenai kesehatan, pasti dia bertanya. Walaupun kita tidak tahu. Tapi itu gunanya kita mencari ilmu. Jadi tidak hanya ilmu yang ada di sekolah saja. Ilmu yang di luar sekolah yang ekstrakurikuler, kemudian kita harus rajin membaca, kemudian kita harus rajin ya menonton televisi dengan acara yang bermanfaat. Tidak boleh bisa menonton sinetron. Ya, harus menonton televisi karena di sana beritanya update semua, baru-baru semua, kejadian-kejadiannya baru semua. Ya kan? Nah, ini judul kita kekerasan fisik, psikis, seksual dan berhubungan terhadap siswa di lingkungan sekolah. Sering terjadi tidak beritanya di televisi yang seperti ini? Sering terjadi tidak? Ya, sering ya? Ya. Nah, jadi untuk kita yang ada di SMK ini, ibu berharap jangan nanti ada terjadi hal-hal yang seperti ini. Sekarang ibu memberikan keterangan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan hal-hal yang seperti ini. Ini maksudnya dari sekolah ya, dari sekolah diberikan ilmu yang seperti ini. Itu maksudnya supaya nanti jangan dipraktekkan sama teman, sama-sama, ya kan, sama-sama sekolah, sama satu lokal, sama teman yang laki-laki dan perempuan, itu tidak boleh dipraktekkan. Itu termasuk bukan nanti di luar sekolah, tidak boleh, ya, tidak boleh, karena tidak ada diajarkan dari orang tua kita, orang tua kita
juga. Nah, kalau dia bilang kata-kata yang tak bagus, bilang juga kata-kata yang tak bagus. Ada yang namanya kasih tahu begitu? Iya, tidak ada. Jadi tinggal kita saja. Karena ini masa-masa sekolah, umur yang dari SMP ke SMA, itu masa-masa transisi. Masa transisi itu artinya masa peralihan, ya, dari anak-anak ke remaja. Nah, jadi masa-masa ini masa aktualisasi diri. Maksudnya yang ingin kita menunjukkan kepada yang kita ingin menunjukkan diri kita bahwasanya aku cantik, aku bisa, aku mampu, aku kaya, aku jadi rebutan. Nah, itu di masa-masa sekarang. Jadi harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Tidak boleh kita, ya, tidak boleh kita menunjukkan diri dengan hal-hal yang tidak baik, karena nanti hasilnya akan tidak baik juga, ya. Oke, baik. Nah, kekerasan fisik, ya. Orang hati. Kekerasan fisik. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan fisik? Kekerasan fisik dilakukan oleh pelaku kepada korban dan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik yang dimaksud dapat berupa tawuran atau perkelahian, misal 2. Penganiayaan, 3. Perkelahian, 4. Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. 5. Pembunuhan dan atau 6. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah didengarkan, sudah dibaca juga. Nah, jadi kekerasan fisik itu artinya itu kekerasan yang dilakukan yang kita bisa melihat, yang kita bisa merasakan. Misalnya kita dicium sama teman kita, ya, kan terasa nggak? Kalau mengelak tak terasa, ya, ya, kalau tak mengelak terasa. Nah, itu. Jadi itu tawuran atau perkelahian massal. Itu terasa sama orang yang dipukul, yang dibanting, yang dibacok, itu terasa. Itu salah satu kekerasan fisik namanya. Kekerasan badan, kekerasan tubuh itu fisik. Ya, nak, ya? Kemudian itu penganiayaan. Nah, penganiayaan. Datang temannya lewat saja misalnya, kemudian kok bodoh. Kan temannya yang bilang kok bodoh kan? Berarti kemudian temannya. Nah, itu penganiayaan. Ya, nah, itu terasa juga. Kemudian perkelahian sama. Perkelahian itu bisa sendiri, bisa bersama-sama, ya kan? Bisa gerombolan, bisa berkelompok, ya, sama dengan tawuran. Kemudian eksploitasi ekonomi. Nah, itu artinya, ya, kerja paksa, misalnya anak-anak yang masih sekolah, yang umurnya di bawah 18 tahun, ya, sampai anak di dalam kandungan, itu anak-anak yang dilindungi oleh pemerintah, yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu tidak boleh bekerja, ya, tidak boleh bekerja. Akan tetapi ada bapak-bapaknya atau mama-mamanya, anak umur mungkin baru 11 tahun, 10 tahun, itu sudah disuruh angkat-angkat apa, sudah disuruh kerja. Suruh kerja misalnya di PT, ya, di perusahaan, atau dia bekerja disuruh mengamen, ya, mengamen di jalan-jalan. Nah, di sana dia kan bisa dipukul orang, bisa dirampok orang uang yang dia dapat. Jadi itu tidak boleh. Jadi anak-anak di bawah 18 tahun yang masih dilindungi oleh undang-undang, anak-anak itu tidak boleh bekerja. Ya, tidak boleh bekerja. Akan tetapi anak-anak di bawah 18 tahun itu boleh bekerja hanya 4 jam. 4 jam itu juga dia tidak bekerja menghasilkan uang. Dia boleh bekerja membantu orang tuanya.
Nah, jadi tidak boleh menghasilkan uang. Kalau anaknya disuruh bekerja menghasilkan uang, umurnya di bawah 18 tahun, nah itu namanya tuh eksploitasi ekonomi. Ya, dipaksa supaya dia bekerja supaya menghasilkan uang, itu tidak boleh. Nah, kemudian pembunuhan, ya. Yang kita anak-anak ibu ini ada orang umur 13 tahun itu dia sudah pandai membunuh. Yakin? Pernah tahu nggak ada cerita anak umur 13 tahun membunuh orang? Ada? Tahu? Ya? Nah, jadi pembunuhan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa saja. Anak-anak juga bisa melakukan. Di Kabupaten Indragiri ini sudah banyak kejadian anak-anak berumur 12 tahun, jalan 13 tahun, ya, belum sampai 13 tahun, itu sudah membunuh orang dewasa. Ya, sudah membunuh orang dewasa. Sangat menyeramkan. Itu kekerasan fisik. Membunuh yang seharusnya masih sekolah, yang harusnya masih sayang-sayang, yang harusnya masih di rumah sama orang tua, sudah berkeliaran sehingga setelah dia jadilah pembunuhan. Kemudian perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tadi sambil lewat aja dengan kawannya dijentik, iya kan? Marah kawannya tak dipukul. Sebetulnya wajar saja dia pukul karena emosi, ya kan? Refleks saja dia memukul kawannya, tapi itu sebenarnya tidak boleh karena undang-undang mengatakan bahwasanya itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dibalas. Karena setiap orang yang menjentik dengan kita, menjentik muka kita, menjentik badan kita, atau menyenggol kita dengan sengaja, itu ada undang-undang perlindungan anak yang akan menghukumnya. Nah, yang akan menghukumnya. Jadi tidak boleh kita harus membalas, tapi kita harus mengajukan masalah ini. Nah, mengajukannya bisa ke kantor ibu perlindungan perempuan dan anak. Kemudian bisa ke kantor polisi, ya. Contoh, ada kejadian di satu tempat, anak umur 12 tahun pulang sekolah, dia sekolah kan pakai dasi tuh, iya kan? Pulang sekolah dasinya dibuka, kemudian gulung-gulung dilemparkan begitu, yang seperti permainan yoyo itu. Nah, gulung-gulung dilempar, akhirnya dia melempar tanpa sengaja, terlempar ke mata kawannya. Nah, berdarah, kemudian matanya diperiksa buta. Padahal ini kan tak sengaja. Itu kekerasan fisik juga tidak dibalas karena kita tidak bisa membalas. Tapi undang-undang yang melakukan pembalasannya diproses, akhirnya jadi tadi jadi hukuman. Nah, jadi hati-hati, ya. Lanjut. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis yang dimaksud dapat berupa 1. Pengucilan, 2. Penolakan, 3. Pengabaian, 4. Penghinaan, 5. Penyebaran rumor, 6. Panggilan yang mengejek, 7. Intimidasi, 8. Teror, 9. Perbuatan mempermalukan di depan umum, 10. Pemerasan, 11. Perbuatan lain yang sejenis. Jadi kita tahu kalau kekerasan psikis itu perasaan kita yang dipermainkan, perasaan kita yang tersentuh, perasaan kita yang kena. Itu contohnya pengucilan. Nah, jadi nanti ini kan belum sekolah nih, belum belajar. Jangan sampai nanti antara kita semua lokal A, lokal B nanti itu temannya tidak ditemani. Lokal A aja, atau lokal B saja. Ada temannya lokal A ini berteman sama lokal B tidak mau. Kemudian dari lokal A itu dia berkelompok kecil-kecil, ada 5 orang, 4 orang. Temannya yang lain itu tidak ditemaninya. Dia berteman-teman sama 5 orang itu saja, sama kelompoknya saja, sama bagiannya saja. Itu artinya
pengusiran, itu tidak boleh, ya. Jangan sampai nanti ada terjadi, ya. Nanti kalau sudah belajar, nah kelompok-kelompok mungkin teman yang ada tidak mau ditemani, tidak boleh. Kita sama, ya. Kemudian penolakan tadi kita menolak teman kita, kami cuma berlima, geng kami cuma berlima, kami tidak tahu yang lain ada, itu tidak boleh. Kemudian pengabayan, nah itu kawannya menanya, besok kita pakai baju apa ya, kita bisa tahu lah. Kalau pakai baju apa, tidak boleh. Kan kawan-kawannya bertanya, besok mau pakai apa, besok mau buku apa, besok belajar apa. Nah ya, tidak boleh diabaikan setiap teman yang bertanya. Atau apapun yang dibutuhkan oleh teman kita sama-sama, karena kita satu lokal, ya kan? Kita sama-sama belajar dengan guru yang sama, mata pelajaran kita sama, keperluan kita sama, ya kan? Jadi tidak boleh seperti itu. Kemudian penghinaan, nah apalagi penghinaan. Kemudian penghinaan dan penyebaran rumor. Penyebaran rumor ini tahu nggak? Misalnya kita kan tahu nih bapaknya. Yang kawan semuanya bapak itu rampung, ya kan? Bapak itu bapak ini, tidak boleh. Kenyataan dan beritanya itu tidak jelas. Jadi kita membuat berita baru yang kita juga tidak jelas. Kata kawan kami, kata orang, kata mama kami, bapak dia, mama dia, kakak dia, itu tidak boleh. Ya? Nah, jadi penghinaan dengan panggilan yang mengejek. Ada yang mengerti tidak panggilan mengejek itu seperti apa? Panggilan mengejek itu seperti apa? Ada yang tahu? Misalnya nama bapaknya Tamrin, ya. Kok nak Tamrin boy, ya kan? Misalnya itu sama dengan panggilan yang mengejek. Nur, tidak boleh. Ya, tidak boleh, itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Tam, boleh. Kita panggilan itu panggilan mengejek namanya. Hitam kah, gendut kah, besek. Ya, ini dalam pergaulan sehari-hari nanti anak-anak ini pasti ada yang seperti itu, ya tidak? Ya, jadi dari sekarang kita harus waspada. Karena setiap ada yang panggilan yang mengejek, penghinaan segala macam, itu ada di undang-undang perlindungan anak. Ya, di undang-undang perlindungan anak. Kalau dia tidak senang, itu termasuk kekerasan. Makanya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak hanya kekerasan fisik saja, tidak hanya dipukul, misalnya langsung bawa ke polisi, langsung diproses, dihukum, tidak. Psikis juga. Nah, perasaan kita, batin kita disiksa, dihina, seperti itu, ya kan? Dengan panggilan saja, panggilan yang cebol karena dia rendah, ya kan? Panggilan PC karena hidungnya PC, panggilan gendut karena dia gendut, panggilan hitam karena dia hitam, ya kan? Itu tidak boleh dilakukan, itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau ada yang nanti mengambil seperti itu, ya ingat saja kemarin ada di undang-undang perlindungan anak itu tidak boleh, ya. Karena ini baru-baru berteman tidak tahu namanya, hitam, sindir, besek, maaf ya, tidak tahu nama kau, kan tidak mengenal, misalnya kan, tidak boleh, ya. Kemudian teror, intimidasi itu sama. Awas saya, kau besok kalau tidak ngasih aku uang 10.000, besok kau aku ini, ya, itu tidak boleh. Teror juga, awas ya. Sudah misalnya coleknya nih, kita sama yang cowok-cowok nih. Awas kalau kau bilang besok dengan kawan-kawan seminggu dulu, kau besok awas pulang pejabat, ya kan? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Tidak boleh itu dilakukan karena itu sudah melanggar undang-undang. Makanya ada undang-undang yang dilindungi, kemudian ada undang-undang yang memang harus keras kita dengan hukumnya. Ya. Gitu. Ini seru, ya kan? Ini seru.
seksual. Apa yang dimaksud kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menjengkelkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Secara khusus, Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang perlindungan anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Tindak pidana kekerasan seksual dengan fisik akan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Nah, jadi di sini kita sama-sama membaca, ya. Sebelum ibu menerangkan ini, coba semua berdiri dulu. Berdiri semua, berdiri semua. Ayo berdiri semua, bukunya taruh dulu. Ya, berdiri semua. Bukunya lepas bukunya. Ayo, lepas bukunya, ya. Ya. Oke, ya. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Ada. Tadi mana? Tidur tadi mana? Hah? Ya? Tidak boleh ngantuk, tidak boleh ngantuk. Coba dulu tangannya ke atas semua. Tangannya ke atas semua. Tangannya ke atas. Goyang. Iya, goyang. Iya. Ya, goyang terus. Kemudian ke kiri sambil digoyang-goyang. Ya, tangannya ke kiri. Ya, ke kiri. Ayo, lurus. Jangan gini, tidak boleh. Bergeser kan semuanya. Bergeser. Ya, depan. Ya, kemudian kanan. Kemudian ke depan. Ya, ke depan. Ya, turunkan tangannya. Kemudian tepuk tangan ke atas sambil melompat. Ya, oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, silakan kembali. Isi ngantuk. Ya. Nah, tidak boleh ngantuk, ya. Kalau ngantuk berdiri sendiri, goyang-goyang kakinya, tangannya, atau gimana lah, supaya tidak ngantuk. Ya, temannya yang tidak ngantuk nih. Ya kan? Memang berapa bungkus saya punya bungkus? Ada 30 bungkus sampai ngantuk. Ya, tidak boleh ngantuk. Oke. Nah, kita tahu nih kekerasan seksual ini artinya itu menghina, melecehkan seperti tadi, ya. Nah, jadi Indonesia memiliki undang-undang perlindungan anak. Jadi sekarang di Indonesia ini sudah dikatakan mengenai pelecehan ini sudah sangat mengkhawatirkan Indonesia, ya. Kemudian Riau sudah sangat mengkhawatirkan. Kemudian hilir, mulai dari pusat, ya, provinsi, kemudian kabupaten, itu juga sudah sangat mengkhawatirkan. Walaupun ada undang-undang perlindungan anak ini, masih saja setiap hari itu ada kejadian-kejadian, ada kasus-kasus yang menimpa anak-anak. Nah, jadi kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak ini, satu, ya, namanya kekerasan seksual, setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, ya, menyerang tubuh, artinya menyerang tubuh atau menyerang reproduksi seseorang. Menyerang tubuh itu artinya satu, ya, kita kan lewat atau kita duduk sama teman-teman yang perempuan, kemudian yang laki-laki mencolek pipi kita, itu pelecehan seksual namanya. Ya, hati yang laki-laki, ya. Ini laki-laki berapa orang? 4 orang. 4 orang. Boleh faedah. Ya kan? Nah, itu termasuk pelecehan. Itu tidak boleh. Nah, jadi hati-hati.
bapaknya. Tapi teman ceweknya juga begitu. Mohon maaf juga kadang-kadang ada yang sesama cewek ini, mohon maaf ya, karena dia temannya gemuk, montok, kemudian dia pegang aja benda yang terlarang sama temannya. Ini namanya kawin, maaf ya. Ada, itu tidak boleh, itu pelecehan juga namanya. Karena itu bukan milik dia, ya. Itu daerah terlarang untuk seseorang yang tidak boleh kita pegang, tidak boleh kita sebut, tidak boleh kita ambil sedikit pun, karena itu hak seseorang. Ada teman kita sama perempuan seperti itu ada. Nah itu bisa, ya, itu bisa melanggar undang-undang perlindungan anak. Boleh itu kalau kita sama anak itu boleh, ya. Nah kemudian juga pidana kekerasan seksual non-fisik dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Non-fisik itu kayak seperti itu. Kalau yang fisik itu tahu lah, ya kan? Memegang misalnya, ya, memegang itu tadi. Apapun yang dipegang di daerah terlarang, ya. Kita kan ada kalau cewek ada daerah terlarang, beberapa daerah yang tidak boleh dia sembarangan, tidak boleh dipegang sembarangan, tidak boleh dicolek sembarangan. Begitu juga dengan yang laki-laki, jangan kita laki-lakinya nanti kita orang kalian keroyok pula, kalian keroyok pula. Yuk kita turun itu berdebat itu satu orang di lokal itu kan, atau bagi dua, iya kan? Yuk kita 10 orang, kita 10 orang nih, kita keroyok jadi, iya kan? Itu tidak boleh. Nah, jadi di situ begitu yang cowok juga sampai lewat gini untuk coleknya, mohon maaf ya, coleknya pacarnya itu tidak boleh, ya. Itu kekerasan seksual juga namanya, ya. Tidak boleh. Apapun yang senggol, apakah kepalanya, dicentik, dicopot, apalagi, ya, tak boleh. Kemudian ada di sana juga kayaknya itu yang tidak menyerang, merendah, melecehkan gitu. Itu artinya pandangan, ya. Kan kalian cewek cantik, tapi kita melihat itu seperti mau merengkap. Ini kurangnya tidak mau ini, cantik mau berubah. Itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Karena itu tidak pelecehan, itu mengancam, ya kan? Ini kalau di sini orang orang cium orang itu tidak boleh, ya. Itu dihidupi juga oleh undang-undang. Jadi kita sebenarnya ada undang-undang perlindungan anak ini tahun 2004 itu sampai hari ini tidak ada lagi ya perlakuan terhadap anak-anak yang sebenarnya. Kalau dulu di rumah tangga kita dipukul sama mama kita, dipukul sama bapak kita, bapak belur, itu bisa saja boleh, ada aturan. Tapi kalau sekarang di antara kita anak-anak itu semua ini di rumah nanti kalian melakukan kesalahan misalnya, ya, misalnya mengambil uang mama atau mengambil uang bapak misalnya, ketahuan dipukul sama bapak sampai berdarah-darah, sampai biru-biru, bodok-bodok, kalian silakan mengadu ke kantor polisi. Itu akan diproses hukum bapaknya. Tidak mungkin dari sekarang memukul anak sampai keterlaluan seperti itu. Jadi tidak boleh. Walaupun itu orang tua kita sendiri. Kalau kita tidak senang, kalau kita merasa sakit, kalau kita merasa teraniaya, kita merasa terancam, boleh mengadu kita ke perlindungan anak, ke kantor polisi, boleh ke Komnas HAM, boleh, ya. Jadi tidak boleh lagi orang tua kita sendiri aja melakukan pemukulan semena-mena. Kalau dia bilang tak apa lah, anak enggak lah, katanya gitu kan, itu tidak boleh lagi. Ya, tidak boleh lagi semena-mena. Oke, nanti kita cerita mengenai kekerasan seksual ini. Apa saja nanti kekerasan seksual ini. Lanjut. Ya, ada yang verbal, itu komunikasi yang menggunakan kata-kata, ya kan? Di enaknya kalau dia ya, itu ini tidak bisa. Kalau yang hal-hal yang mengenai ini, ya, itu tidak bisa lagi kami orang yang mengetahui mengenai seksual ini itu dibicarakan, diberikan informasinya secara gimana juga, secara biasa, itu tidak boleh lagi. Makanya sekarang orang tua itu kalau anaknya
10 tahun, kalau dia bertanya, "Ma, seksual itu apa, Ma? Ma, hubungan badan itu apa, Ma? Ma, pelukan itu apa, Ma?" Itu harus diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Tidak boleh lagi orang tua ini, orang ini, sudah ini orang bodoh itu ditanya ini. Karena mama kita kan begitu kan jawabnya. Apa itu yang mau tanyakan bodoh dia kok bisa main-main? Tidak boleh, harus dijawab. Ya, nanti ingatkan tuh kalau mamanya tuh kalau ada adik yang bertanya, "Aduh mana jawab." Kalau dia mau tahu ke bawah pertanyaannya dan silakan bahwasanya ini tidak, tapi ada kata-kata yang bisa membuat hati anak lega. Contohnya, kalau orang cewek itu apa dia berciuman misalnya kan, karena dia sering lihat televisi kan, nonton di HP juga. Itu bisa diterangkan bahwasanya ini begini, tapi tidak semendetail betul yang diterangkan. Tapi kita harus tahu bahwasanya ini tujuannya. Jadi anak itu tidak akan bertanya. Bahkan anak itu nantinya tidak akan melakukan. Tetapi kalau dia bertanya, kita larang seperti tadi. Apa kalau bertanya kayak ini? Belum bertanya. Kalau itu tidak itu akan terpatri di otak ini ya. Bahwasanya kemarin aku pernah menanya ini sama mama aku, tapi mama aku tak perlu bilang apa ini. Suara aku semua teman-teman aku. Nah itu timbul perasaan ingin tahu, timbul perasaan ingin melakukan. Makanya sering terjadi anak sama anak di bawah 10 tahun, mereka pegangan tangan, pelukan, tiduran sama, ada satu di atas, ada satu di bawah. Karena dia pernah bertanya kepada mamanya tidak menjawab, akan dimarah. Kemudian dia pernah melihat di televisi, di HP. Karena HP itulah yang bisa membuat anak-anak sekarang ini rusak ininya. Ya, rusak karena HP. Ya, tetapi tidak semuanya apa yang ada di HP itu yang membuat rusak. Banyak juga positifnya kalau kita gunakan memang untuk belajar. Ya, tidak boleh kita menggunakan HP itu ya untuk menggunakan atau menonton atau melihat atau ya bersama-sama menggunakan HP untuk tujuan-tujuan negatif atau tujuan-tujuan tertentu yang tidak ada nilai tambah positifnya. Semua negatif yang membuat kita akan terjerumus itu HP itu bisa ya. Kemudian fisik itu tadi dengan gerakan tubuh aktivitas yang tidak patuh mengarah kepada seksual dan tujuan merendahkan, mempermalukan. Itu tadi dengan kode-kode, segala macam kode, kemudian tangannya mulai dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, banyak itu. Karena itu tadi ini yang masa-masa sekarang ini masa-masa transisi, masa-masa ingin tahu. Masa-masa yang ingin berubah dan yang tidak tahu ke hal yang tahu, kemudian yang tidak tahu itu ingin diaplikasikan, ingin dicoba, ingin tahu semuanya, ya. Nah itu. Kemudian fisik kita menyerang, menggabung melakukan persetubuhan, melakukan memeluk orang, melakukan memang misalnya beramai-ramai, meroyok, mengurung, ya. Mengurung teman ceweknya ini di lokal misalnya di kamar mandi, itu tidak boleh. Ya dari atau melalui teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini tadi kan sekarang masa-masa transisi ini udah punya HP semua Android kan? Masih ada yang punya HP center? Ada nggak di antara anak itu yang punya HP center? Ada nggak? Ada HP-nya Android semua, bahkan kameranya 3/5 ya kan? Ya. Nah di sana kan semuanya ada tuh. Di sana semuanya ada, tergambar, terlihat jelas. Kalau kita membuka permainan saja, yang keluar apa dulu? Apa dulu yang keluar? Ada yang jawab. Pas kita membuka permainan nih, itu gambar yang keluar apa? Iklan apa aja? Orang buat apa lagi? Ada cewek pakai celana pendek, pakai BH-nya kecil,
mengaplikasikannya kepada teman lawan jenis. Nah, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Terjadilah hal-hal yang kekerasan seksualnya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian penyebab terjadinya kekerasan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan, satu, keinginan pelaku, adanya kesempatan, ya kan, untuk melakukan pelecehan. Kemudian kekerasan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari korban. Nah, itu tadi kekerasan penyebabnya itu ada keinginan, itu kan iklan, mulai iklan, keluar yang hal-hal yang seperti itu, ya kan? Nah, itu kemudian itu yang dibawa kekerasan seksual karena terjadi pelaku yang mempunyai kekuasaan nih untuk melakukan tindaknya. Nanti ini kan ada ini yang cantik manis, yang ganteng nih, karena dia kakak kelas, nanti dia juga siapa nama kamu, misalnya gitu kan, si Anubang, si Anukan, gitu, baru kan kakak apa sih, ya kan? Itu apa karena dia cantik, itu tidak boleh, itu karena dia punya kekuasaan, karena dia kakak tingkat, berani tak kalian menolak kalau dia tak tolong? Kalau kakak tingkat, yang cewek, yang cowok minta tolong, berani tak nolak? Nah, walaupun berat, pasti kalian lakukan kan? Kalau dengan tolong ya, dengan tolong abangku pada suami akhirnya punya di bawahnya di depan dia. Tolong ambilkan tolong abangku misalnya, ya kan? Pasti kalian tidak nolak. Ciri-ciri kekerasan seksual berbeda itu juga ada karena kekuasaan. Ya, sama tuh ya, nanti kita jalan-jalannya, soalnya dari orangnya, jalan-jalannya, nanti kemudian sifatnya, awas orang ini. Ya kan? Nah, itu karena kekuasaan. Itu contoh mengutarakan ujaran yang melecehkan seperti penampilan, fisik, tubuh ataupun identitas, gender, atau yang lain tadi. Nanti ada pertanyaan cewek kayak cowok misalnya, ya kan? Jalannya saja bagaimana lagi tidak laki-laki. Ayat cowok itu sudah kayak cewek saja mengambil mulai, ya kan? Apa tadi? Ini teman-teman, ya kan? Tidak boleh itu sama. Itu sudah termasuk kekerasan seksual. Jadi yang kita anggap biasa-biasa saja, ternyata itu kekerasan. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksualnya. Nah, kalau kita itu rasanya itu biasa-biasa saja, itu aja pun jadi ini, kan gitu kan? Dan itu semuanya ada di sana. Apalagi itu menyentuh, mengusap, meraba, tuh di situ, menggosokkan. Nah, apalagi ke area pribadi. Kemudian mengirimkan video, audio yang bernuansa seksual itu tadi. Padahal itu garis-garis saja, kemudian di atas, di bawah, dikirim sama temannya. Mana yang tak tahu itu apa dia mengirim-kirim kayak gitu sembarangan, ternyata kalau di ujungnya sama di ujungnya yang satu sama yang di atas sama yang di bawah, itu tuh istilahnya tuh ya, istilah seksualnya itu dia bisa gimana pacaran, bisa kemandikan, bisa lengket, itu artinya. Tapi kalau kita itu biasa aja, apa kan bodoh, gila, gini, apa misalnya, ya kan? Udah itu yang kita pula nggak tahu nanya pula apa artinya, kalau kirim kayak gitu, kemudian berlanjutlah lagi jadinya. Tak tahu ya kalau dia tak tahu, apa tuh? Ini akhirnya, ya kan? Jadilah hal-hal yang tidak diinginkan melalui ya media elektronik atau Facebook atau WA. Karena pertamanya baru WA apa Facebook saja, tetapi setelah ada seperti itu, akhirnya loh kita nih berapa nomornya ini. Nah, kalau udah WA kemudian sampai chat malam-malam dan tidur sampai pagi. Akhirnya pergi sekolah matanya merah, bingung, lusuh, ngantuk. Karena tadi tidak mandi sekolahnya. Kalau mandi, dia tidak tidur satu malaman, nanti badannya panas dingin, bisa demam. Akhirnya tidak mandi. Di sekolah yang ngantuk, ya kan? Kemudian pikiran juga itu tidak lagi fokus pada pelajaran hari itu. Fokusnya itu untuk apa ya? Mau naik
mau ngobrol aja lagi, mau bertemu aja lagi. Ya mau sekarang ya. Kemudian itu memberi hukuman atau perintah yang bermanfaat seksual kepada orang lain. Nah, itu tadi karena kadang-kadangnya dia salah buang sampah sembarangan, panggil sama rekan-rekannya. Ini saya mau sampah tadi siapa? Maksudnya dari sini. Ini dulu tadi dari perkataan abang atau ini aku tulis dulu sedikit gantinya biar abang tak marah ya, boleh ya. Ini tapi tidak boleh. Ya, kalian tak boleh menolak, kalian salah dari buang sampah sembarangan. Ya, ini itu peraturan sekolah. Kemudian membuka pakaian, nah tanpa izin. Ya kan, membuka pakaian tanpa izin itu apalagi itu kan mau menjurus ke seksualnya. Kenapa tiba-tiba membuka baju di depan anak laki-laki atau yang laki-laki membuka resleting celananya di depan cewek? Iya kan? Banyak yang aja. Ya, untuk menarik perhatian, temannya karena dia menaksir, ya kita masalah perlakuannya. Ya, itu namanya kekerasan seksual, termasuk dengan membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam seseorang. Jadi, kalau dia tidak mau, awas jadi orang berada, awas itu orang ini awas. Ya, selanjutnya. Perundungan adalah perundungan merisaukan atau pembulian, ya, penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan, ya, yang menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman kekerasan fisik atau paksaan, dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu. Nah, ini sama tadi apa yang sudah ibu katakan tadi, ya, itu sudah termasuk bullying. Jadi yang bilang pakai hitam, apa kalau orang barangan, hampir 80 itu PC, nah kawannya itu, ya, itu termasuk bullying juga. Kekerasan, ya, kekerasan fisik, ya, kekerasan seksual juga, bullying juga. Itu termasuk dengan kenakalan remaja yang tanpa sengaja, yang tadinya cuma bergurau aja, ya kan? Ya, yang tadinya bergurau saja. Jadi itu tidak boleh. Selanjutnya, bentuk-bentuk perundungan. Satu, perundungan fisik. Dengan kontak secara fisik menimbulkan perasaan sakit tadi, fisiknya luka, cedera atau penderitaan fisik lainnya. Contohnya memukul, menampar atau menendang orang lain. Kemudian perundungan psikologis, tindak perundungan yang menimbulkan trauma psikologis, ya, ketakutan, depresi, kecemasan atau stres. Selain itu juga menimbulkan kegalauan, gusar akibat penghasutan dari orang lain. Nah, ini yang membahayakan bullying. Sekarang kalian sama-sama baru masuk sekolah, kalian sama-sama baru menempati SMK ini, ya. Jadi kalian sebetulnya satu tujuan yang sama, ingin sekolah di SMK, ingin mendapatkan ilmu yang ada di SMK, ingin nanti mengaplikasikan ilmu yang didapat selama 3 tahun nanti dari SMK ini. Jadi sama tujuannya. Jadi tidak boleh di antara kita ini tidak boleh satu bersaing. Kalau bersaingnya sehat mengenai nilai misalnya itu boleh, ya, boleh, silakan bersaing. Misalnya tadi nilai aku cuma sekian, nilai aku harus naik. Ini nanti ulang sekali lagi nilai aku tidak boleh lagi serendah itu. Ini tidak boleh lagi nanti aku ujian sebelum ini dapat. Itu boleh, ya. Persaingan itu persaingan sehat namanya. Tetapi tidak boleh persaingan di dalam pakaian, ya. Karena di sekolah ini ada peraturan, tidak boleh kuku panjang, tidak boleh pakai baju sembarangan, tidak boleh pakai bedak yang tebal-tebal yang menor-menor, tidak boleh pakai lipstick, ya, tidak boleh memakai sepatunya yang beda. Jadi harus sama semuanya, ya, sama semuanya. Jadi tidak ada perbedaan.
terjadi perbedaan, kita melakukan sesuatu yang beda di sekolah, kemudian kawan kita membuli kita, itu kalau kita pakai itu aja. Iya kan, karena kita beda dari teman-teman yang lain semua sama. Tapi kita sendiri aja yang beda. Pakaiannya kurungnya agak pendek, kemudian jilbabnya warna-warni, walaupun warnanya lumut, kemudian sejunya tebal, lipstiknya tebal, misalnya, iya kan? Itu tidak boleh, itu karena kita sendiri juga. Contoh saja ya, ada kejadian juga, tadinya awalnya dia cuma membuli saja karena di sekolah masih di SMK atau sekolah yang sederajat, kemudian pakaiannya itu berbeda dari orang, pakaiannya ketat bajunya, kemudian roknya juga ketat, kemudian jilbabnya rambutnya kelihatan, make upnya menor segala macam, itu boleh, sehingga itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya cuma kalau pergi sekolah, dia sama abang-abang yang bukan anak sekolah, preman-preman juga sekolah kita. Nah, ditandainnya terus, bahwasanya ini kemarin dia di sekolahnya begini, kemarin begini yuk, coba terus dia begini yuk, caranya yuk, kata apa-apa. Nah, kita semakin abang ini merayu, kalau cantik, kalau manis, kita sudah kegeeran aja. Dia bagus hasil aku, pasti hasil aku. Karena dia pasti ngeliat aku udah ini. Karena dia pasti ngeliat aku pakai ini apa, pakai yang body wangi ini. Kan perasaan kita kegeeran. Nah, itu kan tanda-tanda itu kita mau menurunkan kekerasan seksual. Kemudian kenalan, minta nomor HP, minta nomor Facebook, chatting-chattingan, akhirnya jumpa-jumpaan. Nah, ya itu tadinya memang sama-sama, karena tadi kan kelompok-kelompok. Tetapi setelah dia pacaran, setelah ini, dia cuma mau berdua saja. Ya, nanti malam kita jalan ya, malam kita ini ya. Padahal itu tidak bagus. Tapi karena kita sifatnya ingin tahu masa transisi, masa perubahan, apa-apa sebentar. Padahal dia memang tidak boleh sama mamanya. Dia kan dipesan tak boleh keluar, tak boleh itu. Curi-curi juga mau pergi. Ya kan? Curi-curi juga mau pergi, akhirnya pergi. Nah, sampai di jalan, berkenalan sama orang yang tidak menentu, orang yang tak tahu, orang yang tak jelas. Tadinya memang pertama-tama itu pasti baik, pasti kesannya itu ya deh, gimana sekolah deh, dari mana deh, apa deh, ya kan? Nah, itu pertemuan pertama, kan cukup mengesankan tuh rasanya baik, abang. Ini rambutnya panjang, rambutnya kuning, tapi abang tuh baik. Pasti kita pasang gitu kan? Pertama kenal. Yang kedua tuh kenalan apa dibawa lagi jalan, apa juga. Yang ketiga udah dia bersarakan, kayaknya abang senang sama kamu, abang jatuh cinta, boleh nggak kita pacaran? Abang jatuh cinta sama kamu. Nah, kita yang kegeeran ini juga, kayaknya abang ini baik, kalau orang itu mereka ada orang dari mana cintanya, ya kan? Dari mana cintanya, seminggu dari mana cintanya, kemudian 2 minggu, 3 minggu kan, pacaran. Bulan berikutnya terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Nah, kita disepak, ya kan? Kita dicekokin minuman, dikasih merokok, dikasih minum tua, dikasih minum narkoba. Kemudian kalau kita sudah tak sadar apa yang mau dilakukannya, kita tidak tahu apa. Iya kan? Sekarang ini yang sering terjadinya itu seperti itu. Makanya hati-hati, apalagi anak-anak ibu ini anak-anak yang dari daerah. Jangan masuk sekolah ini satu ya. Satu, kalian harus hati-hati mencari teman, termasuk dengan teman yang satu lokal kita, ya, satu sekolah kita. Ada teman kita yang satu sekolah, satu lokal kita, dia memang agak beda. Jadi hati-hati berteman. Kalau bisa teman kita beda yang negatif, itu dibawa dia positif. Jangan kita yang ikut dia jadi negatif. Ya, kalaupun ada hal-hal yang negatif kita lihat tingkah dari kawan kita sudah beberapa waktu kita lihat, kita nilai, lapor sama gurunya supaya jangan terjadi hal-hal yang tak diinginkan kepada kawan kita. Kemudian maunya nanti sekolah kita, kasihan orang tua dia juga tidak akan jadi sekolahnya, ya, begitu. Nanti itu ada itu, sudah Pak, memicu ya masalah
itu udah jelas. Kalau kita sudah dibilang gendut, dalam waktu 1, 2, 3 kali gendut aja nggak masalah. Tapi kalau setiap ketemu kita, gandut, dalam tubuh gandut pula. Nah, tahunya kan, dalam PC bisa pula. Nah, dalam PC kita rendam pula. Apanya ada kawan yang bisa dibanggakan. Ada teman kita yang membuli seperti itu. Jadi tinggal kita lagi nih. Karena kita ini kan manusia ini kan tempatnya salah. Kita ini juga pasti berpikir terus aku dibilang ini apa bilangannya. Jadi kan kita pergi sekolah juga malas jadinya mau sekolah karena itu kan itu mental kita yang kena, ya. Kemudian tidak bisa tidur, ya jelas. Kalau yang dia jatuh cinta, yang tadi seperti ketemu abang-abang jatuh cinta tak bisa tidur, ya kan? Kemudian dibully terus-terusan, kita dibilang pesek, kita segala macam, bapak kamu ini, bapak kamu ini, itu bisa gangguan tidurnya juga, mentalnya juga yang kena. Kemudian penurunan prestasi, karena sering dibully, sering dibilang, sering dihina, ya, kita tidak berani pula speak up, ya, kita tak berani diam, ya, jadi itu membuat diri kita aja. Mental kita kena down, kemudian tidak bisa tidur, kemudian takut, malas mau sekolah, kemudian ya sudah, tak mau pergi sekolah mengurung diri di kamar. Kemudian makan obat tidur sebanyak-banyaknya, 1,30 ya, 1 tempat itu ada obat tidur atau Dextra, ya, Dextra, itu diminum, dimakan sampai 30 tablet, ya, itu yang buka. Itu akibat teman tadi. Ya, akibatnya itu tadi. Jadi harus kita pikirkan, tidak boleh kita menghina teman, mengejek-ejek teman yang berlebihan, tidak boleh. Kemudian penurunan prestasi, isu lupa, kondisi ketika seseorang sulit mempercayai orang lain. Jadi timbul rusaknya diri kita tidak percaya lagi sama orang. Ya, tidak pernah percaya lagi, termasuk tidak beda karena kita juga sama guru kita. Kalau ada hal-hal yang misalnya yang perlu dibicarakan di sekolah, silakan dibicarakan sama gurunya. Kalau di rumah ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan kita sendiri sama kakak, sama abang, kasih tahu sama orang tua. Jadi segera banyak kejadian-kejadian itu yang kita pendam sendiri. Akhirnya itu tadi. Kita sendiri yang besar, kita sendiri yang tertekan, stres berat, akhirnya dirawat di mana kalau kita stres? Iya kan? Karena stres berkepanjangan, kita takut sekolah di sini di kawan terus. Tidak dikasih tahu sama orang tuanya, tidak dikasih tahu sama gurunya. Nah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya kita dirawat di mana? Iya, di rumah sakit jiwa. Saya kan teman kita tuh, teman kita yang membuli bertahun-tahun, membuli dia selama kita masih sekolah. Kasihan, teraniaya orang, tersiksa orang, tapi orang. Kita yang membuat dia menjadi stres berat, menjadi gila, menjadi dirawat di rumah sakit jiwa. Lanjut Bu, tuh, timbul pemikiran kepada dendam, memicu masalah kesehatan. Itu kalau terlalu tertekan kita stres berat. Kalau lagi yang perempuan bisa timbul jerawatan, bisa memaham, bisa haid tidak teratur, bahkan bisa tidak haid. Hilang selera makan, iya kan? Itu akibat dari tertekan fisik dan psikisnya. Banyak akibatnya kita bisa menyiksa orang hanya karena bullying, ya. Hanya karena itu kita banyak menyiksa. Itu tidak boleh. Karena ada undang-undang perlindungan anak yang setiap perilaku kita, setiap langkah kita yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku itu bisa dituntut. Contoh satu ya, ada lagi Bu? Nah, upaya itu upayanya.
Upaya pencegahan. Tanamkan nilai-nilai agama, beritahu sebab akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, jalin komunikasi dengan baik dan benar, bersikap tegas, memberi dukungan emosional, membuka ruang konseling, dan dukungan profesional, mengajarkan nilai-nilai dasar, dan mengembangkan sikap anak untuk menghargai perbedaan, mengembangkan potensi dan bakat anak sesuai kemampuannya, atau mengikuti kegiatan positif. Melibatkan anak secara aktif dalam pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Menghindari tempat yang berbahaya. Jangan percaya kepada orang yang tidak dikenal atau orang asing. Hindari obrolan yang berbau porno. Kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan dan mempersiapkan alat pelindung diri. Bersikap percaya diri. Jadi dari apa yang Ibu terangkan tadi, ini di sini semuanya nih, ya, di upaya pencegahan, ya, dan di situ semuanya ada tuh, silakan dibaca, ya. Kemudian Ibu pesan, kita sepakat ya, mulai dari baru masuk di sini ya, di SMK Farmasi tahun 2024-2025 ini tidak akan bertemu dengan Ibu di dalam kasus perlindungan perempuan dan anak. Sepakat ya kita. Nah, karena kalau nanti kalian bermasalah, itu pasti Ibu nanti panggil tuh. Apakah di kelurahan, di SMK ini, apakah di kecamatan, apakah di kantor polisi, itu pasti Ibu yang panggil kalau kalian bermasalah dengan hukum. Jadi kita sepakat ya, sekolah di SMK Farmasi kelas 1 sampai kelas 3 nanti tidak ingin bermasalah dengan hukum. Sepakat? Sepakat? Ya, sepakat. Itu dulu. Jadi kita tidak akan bertemu di dalam hal-hal yang negatif yang nanti bermasalah dengan hukum. Ya. Kemudian kalau ingin bertemu Ibu, ingin konsultasi dengan Ibu, boleh silakan. Ada orang tuanya mengenai KDRT, mengenai perempuan, mengenai anak, adik segala macam. Kalau ada yang ingin konsultasi, mau tanya-tanya, boleh. Kantor Ibu, ya, kantor Ibu PTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Jalan Pendidikan di depan kantor Samsat, ya, kantor tempat kita orang tua kita bayar pajak, ya, di dekat perpustakaan. Nah, kantor Ibu di sana. Boleh siapa saja keluarganya yang menanyakannya ada masalah apa di rumah tangga orang tua kita, kakak kita, abang kita, boleh silakan tanya, gratis, ya, gratis. Kemudian kita sepakat tidak bertemu dalam permasalahan hukum. Belajarlah baik-baik. Sebanyak 60 lebih masuk tahun ini, kemudian 3 tahun ke depan keluarnya juga sama-sama. Tidak boleh berhenti dengan jalan. Sayang. Ya, karena yang mau masuk banyak. Tapi yang punya kesempatan anak-anak Ibu yang ada di sini ya bersyukur dan berbahagia. Nah, kemudian jangan mudah percaya di situ. Jangan mudah percaya dengan siapapun, termasuk dengan adik kita sendiri. Ya, itu adik-adiknya yang kalau mamanya pakaikan baju yang bebas, misalnya baju satu jari saja, yang pendek nampak celana dalamnya, itu kalau bisa dilarang mamanya pakaikan baju adiknya. Ya, yang biasa-biasa aja mak, kalau saya mak itu mengundang mak kesian adik kita nanti mak itu orang ya pak orang. Ya, nanti pesankan sama orang tuanya seperti itu. Jadi hati-hati, karena banyak yang melakukan perselingkuhan, pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung, bapak tiri, abang, ya, tetangga, dekat rumah, ya. Jadi hati-hati, jangan mudah percaya. Kurangi main HP. HP itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang negatif. Karena selama SMK ini berdiri, itu belum pernah ada kejadian yang membuat SMK ini namanya jelek. Jadi mudah-mudahan untuk tahun ini anak-anak Ibu ini tidak ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga nama baik SMK ini tetap terjaga. Oke, kalau memang mau tahu boleh catat nomor telepon Ibu yang mau nanya-nanya 0812 ya 0812 beda ya, Ibu perlindungan anak aja gampang, Ibu perlindungan anak 0812 7670 1960 itu ada di depan 0812 7670
1967. Ya. Oke. Boleh tanya-tanya ya, mamanya apa jawabannya boleh. Silahkan. Gratis. Baik, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan ya. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau tahu, boleh WA ibu. Bu, kemarin tak sempat bu, kami mau nanya, tanya aja melalui WA ibu. Ya, itu WA ibu juga. Melalui telepon juga boleh. Apa yang mau ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih ucapkan atas kesempatan yang diberikan. Kemudian anak-anak ibu juga antusias sekali mendengarkan. Karena ini memang ilmu yang sangat bermanfaat untuk masa depan kita, ya, untuk masa depan kita. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk anak-anak ibu, ya, masuk sekolah di SMK ini. Mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.